Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjang Jamaluddin SPDI, guru di SD Negeri Cilangkarona 1, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Serang Baru, yaitu Bapak Teddy Mulyana SPD. Assalamualaikum Bapak. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya Bapak, mohon maaf ya Pak, saya mengganggu aktivitas Bapak, kesibukan Bapak Pak. Gak apa-apa. Kebetulan lagi agak santai dikit. Iya. Jadi Pak, ini Pak, saya ada tugas Pak di pendidikan guru penggerak. Ya, di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana nanti saya akan mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di SMP Negeri 2 Serang Baru ini. Nanti ada beberapa pertanyaan, ya jika Bapak berkenan mohon untuk dijawab Pak. Siap, insya Allah. Bisa saya jawab, saya bantu. Iya Pak. Dan mohon izin untuk kegiatan wawancara ini saya rekam Pak ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana sih cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya, terima kasih. Ini memang kadang membuat dilema banget gitu ya, dilema banget. Salah satunya misalnya karena memang ada guru senior di sini, kemudian ada juga guru junior di sini gitu. Kemudian jadi ada istilahnya satu keengganan atau salah satu rasa apa ya, kayak ewuh pakai ewuh gitu. Iya. Pada saat kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut beliau gitu kan. Jadi kalau kita tegur, kita sebagai junior malah kita juga nggak enak gitu kan, merasa kurang sopan. Tapi kalau misalkan kita tidak tegur, ya memang sudah kewajiban sebagai kepala sekolah harus menegur demi kelancaran kegiatan KBM. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kasus-kasus seperti ini ya ada dan memang harus diselesaikan gitu. Kalau misalkan kita coba selesaikan, ya saya paling mencoba untuk menyelesaikan itu tanpa ada satu konflik gitu ya, tanpa ada satu istilahnya satu kegiatan yang menimbulkan kegaduhan. Iya. Paling juga ya kita coba seminimal mungkin kita meminimalisir permasalahan sehingga tetapi nanti fungsinya atau permasalahannya itu bisa terurai dengan baik, seperti itu mungkin ya. Baik. Jadi kasus yang dihadapi Bapak ketika dilema etika itu ketika menghadapi senior yang ya mungkin lebih sepuh dari Bapak seperti itu. Ya, baik Pak. Nah Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau kita di sini itu ada rapat kerja ya dalam penyusunan ARKAS itu. Kita mencoba rapat pleno, kemudian kita akan menginventarisir, kita membuat analisis kebutuhan apa-apa yang perlu kita lakukan 1 tahun ke depan. Nah, jika memang ada kejadian di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, ya salah satunya kita ambil skala prioritas. Ya. Jadi di antara dua itu mana yang kita anggap sebagai prioritas yang lebih dahulu kita selesaikan. Kalau memang yang A itu merupakan prioritas pertama, berarti yang A dulu yang kita lakukan, baru yang selanjutnya yang lainnya kita lanjutkan. Tetapi kalau memang ternyata pada saat yang bersamaan itu bisa dilakukan, itu lebih baik gitu kan. Artinya tetap skala prioritas kita lakukan, tetapi kalau memang nanti itu bisa dilakukan secara bersama-sama, itu saya kira itu bisa sangat baik bisa dilakukan. Baik Bapak ya. Nah Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, kemudian Pak, langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama mungkin karena di sini kita memang sudah kekeluarganya sudah baik, jadi kita coba mengobrol dan memang saya kadang kepala sekolah yang suka dicariin gitu, jarang ada di kantor, jarang duduk, dirindukan, kadang-kadang kemana gitu kan, ke kelas atau ke mana-mana seperti itu. Jadi prosedur yang saya lakukan selain yang formal,
kegiatan rapat atau kita diskusi atau briefing segala macam, nah, saya lakukan juga yang non formal. Misalnya kita ngobrol secara biasalah antar teman kita. Karena memang saya menganggap guru itu guru atau teman-teman di sini bukan sebagai bawahan, tapi tetap sebagai teman. Jadi kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, walaupun secara non formal, sambil makan bakso lah, sambil makan gorengan seperti itu. Tapi memang dengan prosedur seperti itu banyak masukan yang kita dapatkan, banyak pertimbangan yang kita dapatkan, sehingga itu memudahkan kita dalam menentukan keputusan, gitu ya. Jadi selain langkah-langkah formal atau prosedur formal, kita juga melakukan yang kegiatan yang non formal. Nah, kemudian juga jangan lupa anak-anak juga kita bawa diskusi, anak-anak juga kita minta pendapatnya, apa yang belum, apa yang perlu diadakan, apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah, agar nanti dalam sinkronisasi antara kepentingan sekolah, guru, kemudian dengan siswa itu nanti ada satu konektivitas yang bagus, sehingga nanti pada saat kegiatan kita laksanakan semuanya bisa bersinergi dan dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Nah, intinya komunikasi yang baik ya Pak ya? Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, baik Bapak. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak ceritakan? Yang efektif menurut saya adalah kesetaraan ya. Artinya kita mencoba untuk memasuki dunia yang mereka punya. Misalnya kita punya rekan-rekan senior, maka kita akan coba masuk ke alamnya senior kita. Kita punya guru junior, umurnya di bawah kita. Kita coba masuk ke dunianya, seperti itu. Jadi istilahnya kita mencoba untuk masuk ke dunia beliau, ke dunia teman-teman yang lain, sehingga itu tadi yang saya sebutkan, komunikasi. Kemudian relationship-nya, kemudian diskusinya itu lebih mengena gitu ya. Nah, selain itu juga kadang saya suka meminta bantuan teman sejawatnya atau teman seangkatannya. Gitu. Jadi kalaupun saya memanggil guru yang memiliki satu permasalahan, saya panggil satu orang temannya yang seumuran yang bisa kita ajak diskusi. Jadi kalau saya memanggil guru yang bermasalah itu, ada beberapa waktu tidak saya dengan guru yang bermasalah itu, tapi saya guru yang bermasalah itu dan temannya yang memang sering diajak berdiskusi. Jadi semacam triangle gitu ya. Nah seperti itu. Itu lebih efektif menurut saya. Jadi kita memberi bantuan, memberi wejangan, memberi masukan, dan temannya juga diminta untuk mengingatkan gitu ya. Sehingga selain kita mencoba untuk memantau guru tersebut, temannya juga ikut membantu saya dalam memantau gitu, untuk mengingatkan lah gitu minimal. Jadi ya alhamdulillah selama ini hal tersebut efektif dan bisa mungkin dilaksanakan oleh saya selanjutnya untuk keefektifan kegiatan ini lebih lanjut. Baik ya Pak. Nah kemudian Bapak punya nggak sih Pak sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya biasanya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal biasanya kita mencoba evaluasi ya, setiap bulan kita adakan evaluasi atau briefing bulanan lah gitu, seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada kita di sekolah kita bahas sama-sama. Kemudian kalau secara umum ya kita flurkan di situ, kita sampaikan di situ. Jadi misalnya ada guru yang jarang masuk atau guru yang istilahnya ada masalah dengan siswa, kemudian ada siswa yang bermasalah juga, seperti itu. Nah itu kita bahas di situ. Nah tetapi secara detailnya itu biasanya kita coba komunikasikan via PKS kurikulum. Kalau di SMP kan ada PKS kurikulum, kemudian ada PKS Humas gitu kan, kemudian ada kesiswaan. Jadi kita coba bagi-bagi permasalahan lah, artinya jangan sampai semua dihandle oleh kepala sekolah. Ya, terutama permasalahan-permasalahan capek. Kalau jadi kepala sekolah semuanya diambil itu, makanya kita delegasikan. Kalau memang
kaitannya ada dengan kurikulum, kita berikan permasalahan itu untuk diselesaikan oleh seksi PKS kurikulum. Kalau memang nanti untuk kesiswaan, kita coba minta bantuan ke PKS kesiswaan. Kalau memang ternyata ada orang tua yang ternyata komplain terhadap sekolah, mungkin bisa mencoba dengan diselesaikan oleh PKS Humas, seperti itu. Oh iya, ada jam masing-masing ya Pak? Betul. Nah, kalau memang ternyata itu belum berhasil juga, nah baru mungkin kita bisa diskusi bareng. Kemudian kalau memang kepala sekolah perlu untuk menyelesaikan, berarti memang saya harus turun. Baik, siap Bapak, terima kasih. Nah kemudian Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bukan seseorang sih ya, semuanya berpengaruh, semuanya berperan gitu ya. Berperan, ya. Iya, berperan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada satu guru senior yang bermasalah atau memang istilahnya agak menurun gitu semangatnya, kita minta teman-temannya yang lain gitu, ada 2 atau 3 gitu, kita minta bantuannya, kasih semangat dong, seperti itu. Selain saya juga berkomunikasi. Nah kemudian yang di bawahnya, jadi kalau saya di sini klasifikasi itu ada tiga apa ya, ada tiga golongan lah istilahnya, ada tiga tingkatan lah, yang senior, kemudian yang di bawah senior, kemudian yang baru-baru gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya identifikasi itu dan semuanya kita libatkan. Itu semua kita libatkan. Jadi istilahnya kalau dalam kegiatan KBM kan ada tutor sebaya ya. Iya. Nah, itu yang saya manfaatkan dulu waktu saya mengajar juga, saya sering pakai itu. Nah, pada saat jadi saya kepala sekolah ya untuk istilahnya memberikan pembelajaran, memberikan satu apa istilahnya ya, masukan gitu ya. Kita coba memberikan masukan melalui teman-teman sebayanya ya, sehingga semuanya dilibatkan. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang yang saya libatkan, tapi insya Allah semuanya saya libatkan agar semuanya bisa saling mengingatkan. Dan memang di sini sistem kekeluargaannya memang sudah baik, jadi kita merupakan satu keluarga, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan dengan mengingatkan itu tali silaturahmi di antara kami itu bisa lebih baik lagi. Baik, jadi semuanya Pak ya, semuanya bukan hanya 1 atau 2 orang saja. Betul. Baik. Nah kemudian Pak, ini yang terakhir Pak. Nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nih Pak, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapat itu yang pertama adalah adanya satu keterikatan silaturahim ya, keterikatan suasana kekeluargaan di sini gitu ya. Jadi karena memang kalau pekerjaan itu kan rumah kedua ya, rumah pertama kan adalah di keluarga. Jadi kita anggaplah agar kita nyaman dalam bekerja itu, kita mencoba untuk membuat satu situasi tempat kerja itu sebagai sebuah keluarga, sehingga saya berpikir dengan semangat kekeluargaan itu tidak ada yang merasa tersinggung berat gitu. Kalau tersinggung masih ada, tersinggung berat. Kemudian karena kita merasa sebagai satu keluarga gitu kan, jadi semuanya kita jalankan seperti bagaimana kita bersilaturahim antar di dalam keluarga itu. Nah, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang kedua yang saya dapatkan adalah memang tidak semua orang itu bisa menyerap kebijakan-kebijakan yang ada. Gitu ya. Contohnya misalnya nih, Merdeka Belajar, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran-pembelajaran yang lain gitu kan. Nah, jadi tidak semua guru itu bisa secara cepat menyerap itu. Jadi kita perlu kesabaran ekstra untuk membimbing teman-teman kita yang seperti itu. Dan rasa kekeluargaan itu juga bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan itu. Jadi yang muda-muda itu membimbing yang senior gitu kan, membantu yang senior menyelesaikan apa istilahnya perangkat pembelajaran, kemudian melakukan inovasi pembelajaran, kemudian yang biasanya tidak pernah menggunakan proyektor seperti itu saling membantu. Jadi di situ kemajemukan di sini memang terjadi, dan itu merupakan satu pembelajaran dan harus dicari solusinya.
Kemudian ya pembelajaran yang selanjutnya adalah masukan dari siswa, itu juga sangat penting. Iya, bukan hanya dari guru. Jadi kalau misalkan kadang saya masuk ke kelas, apa yang perlu sekolah siapkan, kemudian apa yang perlu guru-guru lakukan gitu kan. Selain juga kita juga tetap harus membuat satu rule bahwa dalam kelas itu siswa itu harus menghormati gurunya, harus mengikuti instruksi gurunya di dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran. Gitu. Mau dia suka atau tidak suka, itu harus kita buatkan satu statement bahwa guru itu berkuasa di kelas, gitu, seperti itu. Tetapi juga tetap kita melakukan satu semacam polling atau secara kegiatan refleksi diri, gitu. Saya juga sudah sampaikan ke teman-teman, minimal 1 semester sekali buat refleksi diri, artinya biar siswa itu menilai kita, apa kekurangan kita, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran ke depan itu bisa lebih baik lagi. Nah, yang terakhir mungkin evaluasi bareng-bareng ya, evaluasi bareng-bareng. Jadi saya juga bukan orang yang sempurna, oleh karena itu mungkin ada beberapa orang yang suka saya minta apa nih yang perlu saya perbaiki gitu kan. Selain saya juga menyampaikan ke teman-teman, ini loh yang harus kita lakukan perbaikan ke depan gitu ya, agar anak-anak bisa lebih enak dalam pembelajaran. Kemudian juga sarana apa yang perlu kita anggarkan untuk ke depannya biar teman-teman juga bisa nyaman dalam melakukan kegiatan KBM. Dan alhamdulillah memang semuanya yang ada di sini itu semuanya merupakan ide-ide dari teman-teman, terutama pada saat penyusunan anggarannya. Nah, jadi itu. Jadi semuanya kita rangkul, semuanya kita eksplorasi, semuanya kita minta masukannya agar semuanya bisa nyaman, bisa enak, dan bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baik. Baik Bapak, Masya Allah, saya serasa tercerahkan dan mendapatkan inspirasi luar biasa dari Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi Pak ya. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas dan kesibukan Bapak. Kebetulan lewat waktu dan alhamdulillah ini ajang kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin. Oke. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Serang Baru, yaitu Bapak Teddy Mulyana SPD. Demikian untuk tugas demonstrasi kontekstual menurut 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya mohon maaf Ibu, saya mengganggu aktivitas dan kesibukan Ibu nih. Kebetulan di pendidikan guru penggerak ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3, yaitu mewawancarai kepala sekolah atau pemimpin di instansi tersebut. Nah, saya ngambil di SD Negeri Nagasari 03 ini. Gitu Ibu. Bagaimana Ibu, boleh? Insya Allah boleh, dan terima kasih sudah berkenan hadir di SD Nagasari 03. Bisa ala kadarnya gitu. Luar biasa atas sambutannya Ibu. Baik Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus Ibu jawab. Apakah Ibu nanti berkenan untuk menjawabnya Bu? Insya Allah kalau itu bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Baik Ibu, kemudian saya izin juga, mohon izin untuk merekam kegiatan ini untuk sesi wawancara ini Ibu ya. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, untuk yang pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana sih cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama saya jadi kepala sekolah mungkin tidak istilahnya baru seumur jagung ya Pak jadi kepala sekolah, tetapi pastinya banyak sekali, apalagi saya di kepala sekolah awal cuma mungkin ada 4 atau 3 bulan ke belakang gitu ya, tetapi bukan berarti lama atau sebentarnya untuk jadi kepala sekolah. Intinya ini sebagai seorang pemimpin dalam hal pengambilan keputusan,
yang harus kita ini selama pengalaman saya ada beberapa hal yang harus kita ini apa sih lakukan. Yang pertama tentang ini ya dilema etika atau bujukan moral. Identifikasi terlebih dahulu apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika berarti itu kebenaran lawan kebenaran. Itu ada salah satunya di dalamnya mungkin ada ini apa sih? Ada empati dan yang lainnya yang paling sulit. Tetapi untuk bujukan moral itu tidak terlalu sulit. Itu lebih gampang harus kita putuskan gitu. Karena itu dalam hal bujukan moral ini itu berarti ini apa sih tentang profesi kita, berkaitan dengan profesi kita sebagai ASN, maka itu akan lebih mudah untuk kita putuskan apakah itu ini harus kita ambil seperti apa tindakannya. Tetapi yang paling sulit selama saya jadi kepala sekolah itu lebih kepada dilema etika. Karena dilema etika itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Itu bagaimana dampak kepada murid, terus juga bagaimana tanggung jawab kita, terus bagaimana apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan gitu, nilai-nilai yang baik terutama di lingkungan sekitar. Terus juga karena kan kita harus perhatikan itu juga karena namanya sekolah itu tidak berdiri sendiri, kita ini tapi oleh lingkungan sekitar juga, karena lingkungan sekitar juga berimbas ke kita. Nah itu yang harus kita ini identifikasi dulu hal seperti itu. Nah setelah kita identifikasi hal tersebut apa termasuk dilema etika atau bujukan moral, nah setelah itu baru kita ambil keputusan. Dan ambil keputusan juga tidak serta-merta harus kita langsung ucapkan atau langsung, tapi kita harus mengolah kembali apakah nanti keputusan yang kita ambil itu ada dampak buruknya atau tidak gitu kan. Kalau misalkan ini lebih kepada kita sebagai seorang pemimpin itu harus lebih meminimalisir nanti keadaan nanti kayak kita ketika ambil keputusan kita minimalisir hasil yang buruk gitu. Jadi harus kita pertimbangkan kembali, harus kita olah lagi dengan cara bagaimana sebagai seorang pemimpin terutama di sekolah, berarti harus kita diskusi dengan orang tua, siswa, dengan guru, terus juga dengan komite, tokoh masyarakat kalau misalkan itu bisa berkaitan yang harus kita libatkan gitu. Karena secara tentunya karena kita ini sekolah itu intuisi moral, jadi kita itu sebagai role model untuk siswa bagaimana sih cara memimpin gitu. Nanti kedepannya itu menjadi pembelajaran untuk mereka gitu. Jadi kita ketika mengambil keputusan kita harus ini lagi pikir ulang lagi. Kalau misalkan itu perlu untuk berdiskusikan dengan orang lain ya harus kita diskusikan. Nah baru setelah itu baru kita ambil keputusannya. Baik, jadi saat mengambil keputusan harus lebih berhati-hati gitu ya dalam mengambil keputusannya ya. Baik Ibu. Nah Ibu, kemudian selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau ada kasus seperti itu, mungkin yang saya lakukan selama ini, yang pertama otomatis pasti yang harus pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah tersebut. Terus juga kita ini dari kita lihat dari berbagai sudut pandang gitu. Mungkin karena kepala sekolah itu mungkin yang biasanya yang lebih banyak itu adalah dilema etika terhadap guru dan juga siswa. Di situ kan lebih ke ada kasihan juga sebagai rekan gitu, rekan kerja gitu. Juga sebagai ke siswa berarti sebagai kasihan juga kepada anak itu harus seperti apa. Nah, ketika mengambil keputusan yang berkaitan dilema etika itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, terus juga ketika kita mengambil keputusan juga harus melibatkan mereka kedua belah pihak untuk
mengetahui bagaimana sih latar belakangnya sendiri. Jangan sampai kita melihat latar belakang itu dari kacamata kita sendiri, harus kita lihat dari kacamata mereka. Terus kalau kita sudah melihat dari kaca mata mereka, kita inikan dengan kita, terus nanti baru kita ambil. Nah, ketika kita mengambil keputusan juga, kita harus ketika mengambil keputusan kita harus pertimbangkan nanti keputusan yang kita ambil itu berdampak buruk atau tidaknya. Nah, untuk meminimalisir tersebut tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Misalkan contohnya di sini kan sekarang ini guru sedang banyak yang melakukan pendidikan sertifikasi, itu kan di situ kan secara otomatis guru itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia juga harus memperjuangkan dirinya untuk kedepannya. Nah, nanti di kelas itu tidak, misalkan dia tidak bisa masuk sekolah, dia masuk kelas kan. Nah itu nanti orang tua itu akan, kenapa sih misalkan bapak ini ada tapi kok tidak masuk sekolah gitu kan, mereka tidak tahu bahwa bapak ini sedang ada tugas gitu. Nah, ketika ada seperti itu tentunya sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan itu harus mencari jalan keluarnya. Mungkin ada guru lain yang harus ditugaskan untuk menggantikan mereka dengan cara. Dan selain dari itu juga guru yang tidak masuk atau wali kelas yang tidak masuk menginfokan untuk menginfokan ke wali murid supaya wali murid ini tidak beranggapan yang kurang bagus seperti apa dan lainnya, atau salah persepsi gitu. Baik Ibu, ya. Ya, kemudian Bu, dari itu yang sudah Ibu tadi sampaikan mengenai langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang selama ini saya lakukan langkah-langkahnya identifikasi tentunya. Identifikasi itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama identifikasi kasusnya terlebih dahulu. Kasusnya ini masuk ke dilema etika atau bujukan moral. Terus yang kedua itu melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain karena kita sekolah itu intuisi moral, tentunya kita harus libatkan orang lain untuk diskusi. Kalau misalkan keputusan itu atau kasus tersebut harus memerlukan pendapat yang istilahnya akurat. Jadi ini lebih urgen, lebih lagi karena nanti di akhir itu tadi takutnya ada berdampak buruk, jadi harus kita diskusikan. Tetapi ketika kita mengambil keputusan, kadang kita harus cepat memutuskan. Kalau kita ketika ada kasus yang cepat memutuskan, apakah kita pilih apakah itu berkaitan moral dan dilema etika, dan dilema etika itu dilema etika itu kita harus mempertimbangkan kedua belah pihak supaya kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Baik Ibu. Mungkin dengan hal-hal yang preventif. Terus yang ketiganya nanti tadi yang disampaikan bahwa nanti yang di akhir atau kasusnya itu takutnya kita berdampak baik dan buruk, itu lebih kepada hasilnya. Kita pertimbangkan hasilnya. Nanti hasilnya itu di akhir atau hasilnya itu yang harus benar-benar kita harus benar-benar kita harus hari itu juga harus kita pendapat itu harus benar-benar kita ungkapkan seperti apa gitu. Baik Ibu. Nah Bu, dari hal-hal ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ini? Yang paling efektif tadi
kita harus ketika kita mengambil keputusan dan berkaitan dilema etika, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, baik dari kita maupun dari orang, gitu. Dan juga dari lingkungan sekolah, gitu. Karena dengan begitu ini di dalam dilema etika itu lebih ini kompleks istilahnya ya, lebih kompleks. Ketika kita mengambil keputusan hanya melihat satu sudut pandang, nanti pasti ada salah satu yang dirugikan. Oleh karena itu kita ketika mengambil keputusan itu harus melihat dari berbagai sudut pandang supaya nanti keputusan yang tidak ambil itu tidak kita berusaha untuk tidak salah satu itu yang merasa dirugikan. Baik Ibu. Nah Bu, dari hal-hal apa saja nih selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya yang pertama pastinya lebih kepada kita sendiri lebih kepada ini melihatnya teman saya ini tidak melihatnya seperti itu, padahal kita sebagai pemimpin di sekolah itu yang fokusnya adalah siswa gitu kan. Tetapi bukan bukan berarti guru juga tidak penting, tetapi kadang kita mengabaikan yang satu gitu. Kita lebih kepada ke teman nih, teman gimana seperti apa itu sih. Seperti itu ya Bu ya, tantangannya Bu ya. Nah Ibu punya nggak sih Bu sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Nah Ibu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Kemudian bentuk dan prosedurnya biasanya seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau misalkan dilema etikanya yang harus itu diputuskan hari itu mungkin tidak melakukan jadwal, tetapi ketika kita memerlukan waktu, misalkan tentang kenaikan kelas 6 terutama kelas 6 ini yang nilainya kurang bagus, tapi kita harus harus meluluskan gitu. Nah itu mungkin perlu waktu dan perlu penjadwalan juga, karena di situ kenapa harus kita jadwalkan, karena kita harus melibatkan orang tua juga, kasih pemahaman gitu. Terus ke lingkungan sekitar juga, jangan sampai nanti orang tua ini atau salah satu dari orang tua siswa itu ketika anaknya dilihat belum bisa baca atau misalkan nilainya sedikit kok bisa naik kelas kan gitu, itu yang harus kita lakukan untuk penjadwalan, seperti penjadwalan diskusi dengan orang tua atau rapat dengan orang tua. Setelah rapat orang tua berarti kita diskusi lagi dengan guru gitu, harus seperti apa kan. Baik Ibu. Jadi tergantung bagaimana masalahnya Ibu ya. Tergantung masalahnya. Kalau misalkan ada masalahnya yang harus diselesaikan secepatnya ya sesuai gitu ya Bu ya, disesuaikan. Nah baik Ibu, kemudian Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling berperan sih pastinya guru ya. Maksudnya guru, saya sebagai pemimpin di sini SD Nagasari 03 yang berperan, yang membantu saya ketika mengambil keputusan adalah guru. Karena mereka yang tahu kondisi siswa, kondisi di kelasnya seperti apa. Nah, saya sebagai pemimpin tidak setiap hari ke kelas. Jadi mereka yang tahu nanti ketika ada masalah yang berkaitan dengan etika, saya koordinasi atau diskusi dengan guru-guru. Kemudian selain dari itu juga ke orang tua. Baik. Jadi Ibu melibatkan bukan hanya Ibu sendiri, tapi Ibu melibatkan guru dan juga orang tuanya gitu ya. Oke Ibu. Nah kemudian Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika Ibu? Dari hasil ini, pengalaman saya ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, yaitu pembelajarannya bahwa kita ketika mengambil keputusan jangan sampai melihat dari sudut pandang kita sendiri atau orang
lain yang berhubungan dengan kita. Baik. Tapi kita harus lihat dari sudut pandang semuanya. Karena ini pastinya kita sebagai seorang pemimpin harus menghindari nanti ada salah persepsi dan yang lainnya. Gitu. Selain dari itu juga ketika kita mengambil keputusan kita harus informasikan ke yang lain. Jangan sampai nanti hasil keputusan juga mereka tidak tahu hasilnya seperti apa gitu. Baik, Itu ya. juga salah satu. Ya, Masya Allah banget Ibu ini ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu. Ini luar biasa. Saya tercerahkan, kemudian banyak sekali mendapatkan inspirasi dari Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau ini saya bahagia sekali kalau sudah membantu. Iya. Bisa membantu. Mohon maaf pokoknya Bu ya, selama dari kemarin ya saya WhatsApp Ibu minta waktunya, saya sudah mengganggu aktivitas Ibu, kesibukan Ibu. Kebetulan Ibu ada rapat juga hari ini gitu ya. Mohon maaf Ibu. Ya, tidak apa-apa. Mungkin pertanyaannya, jawabannya kurang maksimal, dimaafkan, mohon dimaafkan. Luar biasa sekali pokoknya Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya bersama Ibu Nur Asia SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nagasari 03. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.